Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena adik-adik masih mau ikut melakukan proses kegiatan konseling kelompok pada hari ini, yang dimana telah kita sepakati bersama kemarin di jam 1 siang ini. Nah, kemudian sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan doa. Ada yang mau Saya, Pak. Karena anak Rizda yang terlebih dahulu mengangkat tangan, jadi kepada anak Rizda di Marilah kita berdoa dulu. Selesai. Terima kasih kepada anak Rizda. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, kepada masing-masing adik-adik yang mengikuti proses konseling pada hari ini bisa menjelaskan atau memaparkan masalah apa saja yang dialami, dimulai dari sebelah kanan saya terlebih dahulu. Menurut saya, Pak, saya senang, tidak tahu kenapa saya senang untuk membuli teman-teman yang ya, membuli teman-teman, Pak. Kalau dari saudari Rizka, Kalau saya Pak, saya sering bolos pelajaran di kelas Pak. Kalau saya rasa kalau dari Naim, Kalau saya Pak, sama sering bolos, tapi karena kan saya malas masuk mata pelajaran yang saya tidak suka Pak. Itu yang bisa saja yang saya bisa bolos. kalau dari sini, Kalau saya, Pak, lebih senang untuk membuli karena saya melihat kalau saya membuli itu ada rasa apa ya? Ada rasa, iya, rasa senang tersendiri. kalau dari Nadi, Kalau dari saya suka sekali bolos di sekolah. Pokoknya saya suka bolos. kalau dari Novi sendiri, kalau saya Pak sama dengan Sigrid dan Yogi suka membuli. Tapi kan kalau saya Pak membuli itu kadang-kadang nggak baik. jadi karena ada alasannya ya. Oke, sudah ada. Nah, itu jadi karena adik-adik sekalian telah menjelaskan ataupun memaparkan apa saja yang masalah yang dialami oleh adik-adik sekalian, Bapak ingin bertanya, masalah siapa terlebih dahulu yang ingin kita selesaikan bersama di sini? Saya punya, Pak. Mungkin masalah kami Pak. Kami, Pak. Saya, Pak, Mungkin masalah dari kami bertiga karena bolos kan. Iya Pak. Dari saudara, kalau dari saudara ini sendiri masalah siapa Pak? Kalau dari saya, Pak, masalah kami bertiga karena menyangkut dengan bully. Karena ini juga kan menyangkut tentang anak orang yang paling bully. Kalau dari Nadista sendiri, Kalau saya Pak masalah Yogi Pak. kalau Naim, Mungkin dari masalah kami Pak, karena posisinya kami sering membolos Pak. kalau dari sini, Kalau saya, Pak, mungkin dari masalah bully, Pak, karena bully kan sudah merajalela di lingkungan maupun sekolah. kalau dari Abi sendiri, Kalau saya kami bertiga Pak karena malas mengikuti mata pelajaran dan bolos Pak, semuanya sama. kalau dari Kalau dari saya sendiri Pak, menurutku itu masalah saya, Yogi dan Sigrid. Karena kalau masalah itu sudah begitu berat, karena sudah membawa orang lain. Sedangkan masalah mereka itu dampaknya itu menjadi mereka sendiri. Nah, jadi di sini ada 4 orang suara yang mengatakan bahwa masalah dari Yogi, Sigit dan juga Novi terlebih dahulu yang akan kita bahas di sini. Oke, baik. Jadi di sini kita sepakati bersama bahwa masalah
dari saudara Yogi, Sigit dan juga Novita lebih dulu yang akan bahas. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Kepada yang memiliki masalah, apakah bersedia untuk kita bahas bersama-sama di sini? Iya Pak. Oke, dari saudara Yogi bisa ceritakan lebih jelas lagi bagaimana masalah yang Nak Yogi alami. Kalau saya Pak, saya suka sekali membuli teman saya Pak, atau bisa jadi membuli lewat fisik, kemudian mengambil uangnya, kan paling parah itu saya membuli sampai teman saya masuk rumah sakit Pak. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang masalah yang dialami oleh saudara Yogi. Apakah dari adik-adik sekalian ada yang ingin menanggapi? Mungkin dari Novi terlebih dahulu. Oke, kalau menurut saya kan permasalahannya kan pasti sama membuli. Tapi kalau menurut saya itu membuli anak-anaknya. Sedangkan Yogi itu dia membuli untuk kebahagiaannya, di mana dia jika dia membuli dia merasa kuat. Jadi anak pribadinya Yogi itu kalau menurut saya yang dilakukan Yogi itu sudah dengan sudah masalah kesehatan ya Pak. Itu aja masalah kesehatan sudah terganggu karena dia sudah merasa bahagia di menyakiti seseorang, jadi harus melakukan mungkin pengobatan seperti mungkin psikiater. Jadi solusinya itu kepada Yogi harus ke psikiater. Iya. Dari saudara Aldi, mana psikopat? Mungkin saya Pak. oh dari Nafis terlebih dahulu. Kalau menurut saya Pak, untuk Yogi karena dia sering membuli, dia harusnya Pak lebih ada kesadaran diri Pak tentang membuli itu tidak baik Pak. Juga kalau membuli mungkin Yogi sendiri yang akan susah Pak, akan dijauhi oleh teman-teman. Jadi itu tadi pendapat dari Nafisda. Kepada saudara Naim ada? Ya, baik Pak. Jadi pendapat saya tentang permasalahannya saudara Prayoga, yang dimana Prayoga itu sering membuli. Jadi membuli itu tidak baik Pak, dikarenakan itu bisa berdampak bagi dirinya sendiri ketika di saat dia salah membuli seseorang, dia akan dipukuli balik Pak. Itu yang akan ditakutkan Pak. Mungkin itu bisa berdampak pada dirinya sendiri Pak. Seperti itu Pak. Itu tadi pendapat dari saudara Naim. Pada saudara Sigit, Ya kalau dari saya Pak, itu sama apa yang dikatakan oleh Zulkarnain. Sebenarnya kita tidak boleh membuli orang yang cuman apa ya, mementingkan diri sendiri. Takutnya menjadi bumerang untuk kita, Pak. Terima kasih. untuk saudara Aldi, Kalau dari saya mungkin dari Yogi harus bisa lebih mengontrol emosinya, karena dapat saya dengar tadi bahwa Yogi bisa melakukan pembulian sampai orang tersebut masuk rumah sakit. nah itu tadi pendapat dan juga solusi dari teman-teman yang ada di sini. Kepada Nayogi sendiri, apakah ada tanggapan ataupun kesimpulan yang bisa Nayogi dapatkan dari pendapat teman-teman tadi? Kalau dari saya itu, saya sadar bahwa apa yang dikatakan oleh teman-teman itu semuanya benar, dan saya ingin mengubah tingkah laku saya agar tidak membuli lagi Pak. Oh, ya, jadi seperti itu. Ya. Kemudian
Nak Yogi sekarang kan sudah sadar dengan apa yang telah dilakukan oleh Nak Yogi. Jadi bisa tidak atau kapan Nak Yogi akan mengimplementasikan solusi tadi, mulai dari kapan? Mulai dari setelah layanan ini Pak, saya akan membeli lagi. Jadi mulai dari setelah dari layanan ini Nak Yogi akan mengimplementasikan semua solusi dari teman-teman tadi. Iya Pak. Ya, kita kesepakati bersama ya. Ya. Ya, oke. Nah, kita beri tepuk tangan dulu kepada Nak Yogi karena sudah memberikan. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke permasalahannya Nak Novi, saudari Novi. Kepada saudara Novi bersedia untuk menjelaskan masalahnya. Gua bersedia, Pak. Ya, silakan. Kalau dari saya Pak, saya merasa tidak membuli. Cuman saya mendengar dari teman-teman saya, dia itu sudah termasuk membuli. Padahal sebenarnya saya itu cuma membela diri saya Pak. Jika mereka tidak melakukan sesuatu yang saya tidak suka, saya tidak akan membalas. Contohnya seperti apa? Contohnya mereka menyembunyikan data saya Pak. Jadi Oh, jadi seperti itu. Nah, itulah penjelasan sedikit tentang masalah yang dialami oleh Nak Novi atau saudara Novi. Dari teman-teman atau saudara-saudari bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Bisa diulang, Novi? Diulang kembali. Mungkin kurang jelas dari situ. kalau dari masalah saya itu, pertama saya tidak tahu kalau saya membuli, cuman yang teman-teman saya katakan bahwa saya itu sudah termasuk membuli. Padahal saya itu kalau saya merasa saya itu cuma membela diri saya. Dimana contohnya seperti ketika ada orang yang kayak menyembunyikan data saya, jadi saya langsung marah-marah, saya memukul, jadinya saya membela diri saya. Jadi bagaimana? Kalau dari saya itu saudari pahami dulu atau Novi pahami dulu tentang apa perbuatan Novi yang bisa mencelakakan orang lain, dan Novi juga harus tahu perbuatan Novi itu bisa berbahaya tidak untuk diri sendiri atau orang lain. Dari Nak Rizda. Kalau dari saya Pak, mungkin Novi harus lebih merubah sifatnya yang suka membuli Pak, karena kan itu juga harus memikirkan temannya juga Pak, jangan merasa egois, jadi agar dia tidak dijauhi teman-temannya karena Kepada saudara Naim. Iya Pak. Ya. Ya, jadi kalau dari saya, anggapan saya tentang permasalahannya saudari Novi tentang masalah bullying. Jadi kalau yang saya lihat permasalahan bullying tentang saudari Novi ini lebih apa ya, kayak harus lebih banyak apa mengontrol diri Pak, karena apa yang dilakukan itu belum tentu baik Pak, seperti itu. Untuk saudara Sigit. Ya mungkin saya hanya mengasih saran kepada Novi, jika kalau misalkan ada yang membuli Novi maka langsung laporkan, jangan jangan langsung membahasnya seakan-akan Novi ini membela diri. Takutnya ada salah satu pihak yang merugikan. Terima kasih. Dari saudara Aldi. Tidak, saya sama seperti lain. Oh iya. Jadi itulah pendapat dari teman-teman. Dari Novi sendiri ada tanggapan atau
kesimpulan dari pendapat teman-teman yang telah disampaikan. Kalau dari siapa lebih ke tanggapan? Ya. Tadi kan yang sudah dikatakan teman-teman tadi bahwanya saya bisa melakukan aksi. Tapi kan di situ Pak, saya yang menjadi korban, bahwa saya disembunyi dan saya cuma melawan karena saya merasa tidak salah. Tadi juga kan ada beberapa tanggapan dari teman-teman Novi. Jadi ada tidak yang menurut Novi yang pas atau cocok untuk diimplementasikan ke dalam diri Novi sendiri? Oke, kalau dari siapa yang bisa satu itu dari segi dimana masukannya itu jika kan segi saya itu ada segi di mana jika ada teman saya yang melakukan menurut saya kejahatan bagi saya, setidaknya saya laporkan dulu, jangan saya langsung melakukan tindakan. Mungkin karena jika saya melakukan tindakan maka dampaknya juga akan kembali ke saya. Nah, jadi itu dari pendapat Nak Sigit tadi, apakah Nak Novi sendiri bisa menerimanya? Mulai kapan bisa mengimplementasikan ke dalam kehidupannya sekarang ini? Mungkin setelah ada yang berbuat tidak baik. Oh, kita sepakati bersama ya. Ya, sepakat. Oke. Nah, itu tadi permasalahan dari saudara Novi. Kita beri aplaus kepada saudara. Kemudian selanjutnya kepada saudara Sigit. Apakah siap menjelaskan permasalahannya? Ya, silakan dijelaskan. Iya, jadi permasalahan saya itu saya sering membuli kepada teman saya karena saya ingin berkuasa di sekolah, Pak. Saya ingin menjadi geng pertama di sekolah, Pak. Pengalaman saya pernah memukul teman saya ketika dia tidak mau mengasih duit jajan kepada saya, Pak. Jadilah saya langsung pukul. Oh, dipajak ya? Iya, saya pajak. Terima kasih. Iya. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saudara Sigit. Untuk saudara Rizda, ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi? Kalau dari saya Pak, dari masalah sahabat yang suka memajak uang temannya, itu harusnya tidak dilakukan ya, karena kan itu teman kita. Terus Pak, itu adalah sikap membuli yang tidak baik Pak, karena mengambil hak orang lain. Jadi harusnya sabar, sadar diri. Itu. Kemudian ada lagi dari Nak Rofi. Oke, kalau dari siapa, dari yang saya dengarkan dari cerita tadi, di mana pada saat dia berbicara, dia menggambarkan bahwa tidak ada kata menyesal saat dia melakukan hal tersebut. Dan menurut saya, itu adalah salah satu kebahagiaan dia yang dia lakukan tadi. Jadi maka saran saya selanjutnya sahabat itu harus segera direhabilitasi agar dia bisa merubah sikapnya saat dia direhabilitasi. Direhabilitasi itu dalam bentuk bagaimana itu? Agar dia tidak membuat yang begitu Pak. Jadi dia itu kan biasa kalau orang sudah sering melakukan itu, kalau dia tidak melakukannya kembali, maka dia itu akan merasa tersiksa karena dia tidak melakukan perilaku tersebut. Jadi kalau dia direhabilitas, mungkin bisa terbantu. Jadi terkontrol di situ dia tidak melakukan, mungkin seberapa lama dia tidak melakukan hingga akhirnya sudah tidak ada keinginannya melakukan hal tersebut Pak. Oh, terus dibimbing lagi ya? Ada lagi yang ingin menanggapi dari saudara Yogi? Kalau dari saya, saudara Sigit itu harus harus bisa memahami terkait dengan situasi teman supaya tidak sering memajak. Contoh tadi dia memajak temannya untuk mendapatkan uang, dia harus memahami dulu ketika
temannya itu mungkin orang yang berkecukupan dan lain sebagainya, ketika dia pajak itu dia sudah tidak punya uang lagi. Nah, rasa kasihan itu yang harus diterapkan atau harus hadir di dalam hatinya sahabat. Untuk saudara Naim, Iya, baik. Jadi terima kasih. Pendapat saya tentang permasalahannya saudara Saban ini tentang pembelian atau pemajakan. Jadi mungkin saudara Saban ini harus kayak harus sadar diri lah Pak, karena posisinya Saban ini tidak selamanya dia itu akan berada di sekolah terus Pak. Dan adik Saban juga pasti berjalannya waktu dia pasti akan jadi kakak kelas. Otomatis dia pasti akan berakhir semua kisah yang dia perbuat di sekolah itu kan Pak. Jadi seharusnya dia harus menampilkan atau memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya atau generasi selanjutnya agar bisa patut untuk diberikan contoh kepada kakak-kakak senior seperti itu. Kemudian kepada saudara Ali, Kepada saya mungkin Saban hanya bisa mengandalkan kekuasaannya sendiri. Jadi apa yang dilakukan itu mungkin tidak baik karena sikapnya dari installer seperti itu. nah itu tadi pendapat dari teman-teman. Dari saudara Saban sendiri ada yang ingin ditanggapi atau kesimpulan dari Saban? Ya, terima kasih buat teman-teman yang telah memberikan tanggapan maupun saran ataupun solusi. Saya berharap insya Allah dengan saran dan solusi teman-teman sekalian bisa merubah saya. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi. Kemudian dari Nak Sigit sendiri, mulai kapan Nak Sigit akan menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari saya Pak, insya Allah besok. Besok. Kenapa tidak sekarang saja? Karena Masih saya telah ada di sini. Karena saya Pak masih memikirkan dulu terlebih dahulu Pak. Oh iya, Karena baik. kebiasaan itu kan susah Iya. Ya. Jadi kita sepakati bersama kalau besok Nak Sigit akan menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke, nah baik. Itu tadi masalah dari ketiga teman-teman kita, teman-teman kalian yang telah kita bahas dan selesaikan bersama. Mari kita beri aplaus terlebih dahulu. Selesai sudah kegiatan kita pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, mari kita sepakati bersama kapan kita akan melanjutkan konseling kelompok ini. Besok Pak, besok. Besok di Jam jam 1 Jam siang. berapa? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Iya, iya. Ya. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Jadi besok kita akan melakukan kembali kegiatan atau tindak lanjut dari proses konseling ini di jam 8 besok pagi. Ya Pak. Nah, oke. Sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, tadi kita mengawalinya juga dengan doa, maka kita harus menutupnya juga dengan doa. Dari teman-teman ada yang bisa. Oke. Karena Nak Naim terlebih dahulu mengangkat tangannya, jadi dipersilakan kepada Nak Naim. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Telah selesai. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kepada Nak Naim karena sudah menutupi doanya. Nah, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih karena adik-adik sekalian telah berpartisipasi dalam proses kegiatan konseling kelompok pada hari ini, dan Bapak sangat mengharapkan apapun yang kita bicarakan yang terjadi di dalam ruangan ini, Bapak harapkan jangan sampai terdengar atau diketahui orang lain kecuali di dalam ruangan ini. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.